Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Momen gong di dalam persidangan Nikita Mirzani kali ini teman-teman. Kita lihat dalam persidangan yang cukup memuaskan bagi pendukung Nikita Mirzani terkait pernyataan dan penjelasan dari saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh pihak Nikita Mirzani teman-teman. Dan ada momen lucu ya saat Nikita Mirzani jogetin JPU teman-teman. Nikita Mirzani menjogetin JPU saat memberikan pertanyaan kepada saksi ahli teman-teman. Ini dia videonya. Saya speak up nih. Saya kan jelek-jelekan kamu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan produk ini, sehingga kredibilitasnya sebagai dokter akan hancur. Bagaimana ahli? Yang mulia, untuk lazimnya pencemaran dan membuka rahasia itu bukan dari pihak yang mengancam yang membuat. Karena pencemaran Waduh, atau suling membuka bambu rahasia itu teman-teman. adalah suatu keadaan yang ada dan melekat pada si korban. Namun, keadaan tersebut sifatnya masih rahasia. Bukan sesuatu yang dibuat yang baru. Misalnya A dan B, lalu B Nah itu ya, membuat pertanyaan yang suatu, muter-muter katanya Nikita taruhlah Mirzani suatu teman-teman. video begitu ya, tentang A. Nah ini tidak ada rahasianya dan tidak ada juga pencemarannya. Pencemaran yang dimaksud adalah apabila A melakukan suatu kesalahan. Taruhlah, tadi saya menggunakan contoh lagi perselingkuhan misalnya. A melakukan suatu perselingkuhan, lalu ada si B menangkap momen video perselingkuhan itu. Nah, dengan menggunakan video inilah digunakan menjadi alat. Jadi, A lah yang membuat sesungguhnya rahasia itu. Antara A dengan selingkuhannya misalnya. Bukan maknanya si B membuat suatu video ataupun informasi yang berkenaan dengan perselingkuhan si A yang tidak pernah dia lakukan. Maka si A tentu tidak akan merasa terancam yang mulia. Karena seseorang itu untuk dapat terancam, karena memang ada kesalahan pada dirinya. Sehingga kesalahan itulah yang menjadi alat untuk mengancam. Demikian. Apakah bisa dikaitkan dengan orang yang mengancam itu apabila dia memiliki tingkat yang lebih tinggi? Kaget teman-teman. Tadi saya sudah Dikaitkan dengan jelaskan, status? untuk menjelaskan itu butuh ahli psikologi. Baik. Ini bukan Waduh. kewenangan saya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kami akan menyimak. Nah itu ya teman-teman ya, momen Nikita Mirzani mungkin gemes ya dengan pertanyaan dari JPU Hong ini teman-teman. Sampai gebrakin kepalanya di kursi teman-teman. Waduh, waduh, memang pertanyaan-pertanyaan dari JPU ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup menjebak ya. Pertanyaan-pertanyaan yang cukup aneh, nyeleneh teman-teman. Dan lebih lanjut, kali ini kita beralih kepada sosok JPU ya, Sister Hong teman-teman. Dimana kita ketahui dalam video yang kita lihat sebelumnya juga, respon Nikita Mirzani saat melihat dan mendengar pertanyaan dari pihak JPU kepada saksi ahli yang dihadirkan oleh Nikita Mirzani teman-teman. Kita lihat respon Nikita Mirzani yang cukup bahagia dan meledek JPU tersebut teman-teman. Dan lebih lanjut ini yang kita bahas adalah terkait momen Sister Hong ya, mencecar pertanyaan-pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan oleh pihak Nikita Mirzani teman-teman. Ini dia videonya. Yang tadi ahli terkait dengan tadi kan objeknya adalah orang ya. Untuk pencemaran, ancaman pencemaran. Yang tadi ahli jelaskan bahwa kalau yang video asusila akan disebarkan, maka berdampak ke pencemaran terhadap orang tersebut. Betul. Saya kaitkan lagi di sini, Nah, objeknya betul bukan ya. video. Ini kan objeknya video nih. Ya. Objeknya produk. Ya. Kalau disebarkan, orang tersebut akan hancur kredibilitasnya sebagai dokter. Nah, kalau yang seperti itu objeknya bagaimana ahli? Berbeda maknanya karena kedokteran itu bukan kepada obat, tapi dokter itu kepada apa? Dia punya untuk kapasitasnya itu sebagai seorang dokter menjalankan fungsi dari tugasnya sebagai seorang dokter. Jadi kredibilitas dokter itu misalnya apabila seorang dokter melakukan suatu perbuatan Cukup ahli tidak etis. berwenang untuk menjelaskan terkait dengan kredibilitas dokter Waduh, ya waduh, di waduh, sini waduh, ya. waduh.
Lah ini ngapain di stop tiba-tiba guys? Waduh, 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 apa ini? Apakah pihak JPU panik ya? Takut mendengar lanjutan jawaban dari saksi ahli terkait pertanyaannya apakah jika seseorang mengumbar atau menyebar sesuatu akan merusak kredibilitas tersebut, kredibilitas dokter tersebut. Namun pihak JPU Sister Hong ini kayaknya panik ya mendengar lanjutan jawaban dari saksi ahli teman-teman. Mari kita dengar lagi video lebih lanjutnya, teman-teman. Wah, Ya, disoraki baik. penonton, teman-teman. Terkait dengan tadi saya tanya ya, video. Video itu kan yang buat, yang diancam ya, mau dicemarkan. Dia yang buat nih. Kalau kamu nggak nurut, ini nggak ngasih uang, video yang kamu buat ini, video asusila ini, akan saya sebarkan, speak up saya, gitu ya. Dan ini produknya yang buat orang yang diancam ini, atas nama orang yang diancam ini. Kalau kamu nggak ngasih uang, padahal produk itu sudah tidak ada kaitannya lagi. Kalau kamu nggak ngasih uang, saya speak up nih. Saya kan jelek-jelekan kamu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan produk ini, sehingga kredibilitasnya sebagai dokter akan hancur. Bagaimana ahli? Yang mulia, untuk lazimnya pencemaran dan membuka rahasia itu bukan dari pihak yang mengancam yang membuat. Karena pencemaran atau membuka rahasia itu adalah suatu keadaan yang ada dan melekat pada si korban. Namun keadaan tersebut sifatnya masih rahasia. Bukan sesuatu yang dibuat yang baru. Misalnya A dan B, lalu B membuat suatu, taruhlah suatu video begitu ya, tentang A. Ingat ya teman-teman ya, kelaziman dari pertanyaan JPU tersebut teman-teman dijelaskan oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh Nikita Mirzani terkait apakah seseorang yang akan menyebarkan rahasia dan rahasia tersebut dapat mengancam kredibilitas dari dokter tersebut teman-teman. Dijawab dengan cukup cerdas oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh Nikita Mirzani. Saksi ahli ITE ini yang menjawab kalau seharusnya sesuatu hal yang sifatnya rahasia merupakan suatu hal yang tidak diketahui oleh siapapun teman-teman. Sehingga kalau disebar merupakan atau itu merupakan aib ya atau bentuk dari kekurangan seseorang teman-teman. Nah, itu seharusnya tidak patut atau tidak diperbolehkan untuk disebar apalagi dijelek-jelekan teman-teman. Tapi kan dalam kasus Nikita Mirzani ini yang kita ketahui yang diumbar, yang diungkap adalah suatu produk di mana produk tersebut yang akan dipakai dan yang akan digunakan oleh banyak orang teman-teman. Tidak dipakai untuk satu orang saja. Produk tersebut dijual dan disebarluaskan teman-teman. Kenapa harus takut kredibilitasnya hancur? Apalagi kita ketahui kalau sosok Dr. Reza Gladis ini merupakan seorang dokter ya. Dokter yang seharusnya mempunyai nilai lebih dalam membuat produk tersebut. Dan dokter seharusnya bisa mengetahui ya, produk mana yang aman untuk dipakai oleh manusia dan bahan-bahan apa yang tidak aman jika dicampurkan dalam produk tersebut dan dipakai manusia akan menimbulkan suatu masalah teman-teman. Nah, tentu saja pertanyaan dari pihak JPU ini seperti seolah mengakui kalau ada yang tidak benar nih dari produk Reza Gladis ini teman-teman. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Mi, milin, Lintang tadi nunjukin apa nih? Lintang nunjukin apa nih? Ijazah apa nih? Lulus nih S1. Ini adikku baru gelar sarjana. Alhamdulillah. Dua ya gelar sarjana ya. Oh, dua. Orang yang bilang nggak kuliah. Gimana Lintang? Lintang. Lintang. Berpengaruh kami di dalam ini Kuliah lu tadi. Ditanya Seberapa apa? seberapa berpengaruh kami bagi kehidupan kamu? Oh, sangat berpengaruh dong. Gimana Soal kamu? pendidikan nih akhirnya sukses mendapat gelar. Supportnya seperti apa dari Ami sebagai kakak? Supportnya sangat pol-polan dari kakak. Buat kuliah semuanya diadain, terus juga dikasih pendidikan yang sangat jauh lebih dari bagus, pokoknya
Makasih kakakku yang cantik. Ami, tapi lu bahagia campur sedih nggak sih artinya wisuda? Bahagia, kalau sedihnya harusnya kan aku Kemarin harusnya datang. datang waktu wisuda kan, tapi kan nggak bisa datang karena lagi di Bui gitu. Tapi nggak apa-apa, anak adik-adikku semua buat Gimana? S1 jurusannya apa tadi, Lintang? Public relation. Ami pik. Dapatnya 2 gelar ya. Double. Kagak tahu aku mau sih kalau jadi budak. Peluk dong, peluk. Iya. Mi. Terkait dengan tadi saya tanya ya, video. Video itu kan yang buat, yang diancam ya, mau dicemarkan. Dia yang buat nih. Kalau kamu nggak nurut, ini nggak ngasih uang, video yang kamu buat ini, video asusila ini, akan saya sebarkan, speak up saya, gitu ya. Dan ini produknya yang buat orang yang diancam ini, atas nama orang yang diancam ini. Kalau kamu nggak ngasih uang, padahal produk itu sudah tidak ada kaitannya lagi. Kalau kamu nggak ngasih uang, saya speak up nih. Saya kan jelek-jelekan kamu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan produk ini, sehingga kredibilitasnya sebagai dokter akan hancur. Bagaimana ahli? Yang mulia, untuk lazimnya pencemaran dan membuka rahasia itu bukan dari pihak yang mengancam yang membuat. Karena pencemaran atau membuka rahasia itu adalah suatu keadaan yang ada dan melekat pada si korban. Namun, keadaan tersebut sifatnya masih rahasia. Bukan sesuatu yang dibuat yang baru. Misalnya, A dan B, lalu B membuat suatu, taruhlah suatu video begitu ya, tentang A. Nah, ini tidak ada rahasianya dan tidak ada juga pencemarannya. Pencemaran yang dimaksud adalah apabila A melakukan suatu kesalahan. Taruhlah, tadi saya menggunakan contoh lagi perselingkuhan misalnya. A melakukan suatu perselingkuhan, lalu ada si B menangkap momen video perselingkuhan itu. Nah, dengan menggunakan video inilah digunakan menjadi alat. Jadi, A lah yang membuat sesungguhnya rahasia itu. Antara A dengan selingkuhannya misalnya. Bukan maknanya si B membuat suatu video ataupun informasi yang berkenaan dengan perselingkuhan si A yang tidak pernah dia lakukan. Maka si A tentu tidak akan merasa terancam yang mulia. Karena seseorang itu untuk dapat terancam, karena memang ada kesalahan pada dirinya. Sehingga kesalahan itulah yang menjadi alat untuk mengancam. Demikian. Apakah bisa dikaitkan dengan orang yang mengancam itu apabila dia memiliki tingkat yang lebih tinggi? Tadi saya Dikaitkan sudah dengan jelaskan, status? untuk menjelaskan itu butuh ahli psikologi. Baik. Ini bukan kewenangan saya. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kami akan menyimpulkan sendiri. Cukup dari kami yang mulia. Yang lain cukup. Oke teman-teman ya, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut? Memang lucu ya pertanyaan dari JPU kepada saksi ahli. Dan kita lihat juga momen Nikita Mirzani yang meledek JPU teman-teman terkait pertanyaan-pertanyaan nyelenehnya yang dilayangkan kepada saksi ahli ITE itu teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman.